Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Reksi Hernando Huta Barat di Reksi Huta Barat Channel. Terima kasih karena sudah mengklik video ini dan mendengarkan sharing gue kali ini. Kembali gue sangat senang sekali ketika gue bisa bikin konten buat kalian di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan dengan hashtag di rumah aja, menurut gue sangat cocok kalau gue bikin konsep kontennya menjadi podcast kayak gini ya. Jadi kalian sambil mengisi waktu luang, kalian bisa dengerin podcast gua dengan dibesarin suaranya dan juga didengerin sharingnya, dan anggap aja kita lagi ngobrol begitu ya. Jadi hari ini dengan senang hati gua membuat konten yang banyak banget ditanyain sama teman-teman di sosial media gua, yaitu tentang berapa gaji anak magang di law firm dan tips untuk memilih tempat magang sehubungan dengan gajinya. Oke, kenapa gue mau bahas topik ini? Yang pertama adalah sebenarnya topik ini tuh gue cari kemana-mana, sepanjang pencarian gue tuh nggak ada yang bahas ini, jadi gue tertarik mau bahas ini. Yang kedua, kebanyakan yang nanya gue adalah orang yang sangat berkebutuhan untuk bisa magang di Jakarta, yaitu anak rantau yang ingin memulai karir sebagai lawyer di Jakarta, tetapi khawatir bahwa ketika dia jadi anak magang, dia harus survive sebagai anak rantau di Jakarta, dia nggak punya biaya untuk memenuhi biaya hidup di Jakarta. Dan yang ketiga adalah kenapa gue mau bikin konten ini, karena gue tuh selama gue magang, gue tanya kiri kanan gue tanya senior gue tentang gaji-gaji anak magang di law firm di Jakarta tuh berapa aja. Dan kampus gue itu mewajibkan gua dan juga angkatan gua di tahun yang sama untuk magang di kantor hukum ataupun di corporate ataupun di kementerian dan lain sebagainya yang bergerak, dia harus sebagai core bisnis yaitu hukum ataupun dia menjadi orang hukumnya. Itu membuat gua punya pengetahuan yang cukup untuk bisa bikin konten ini. Jadi gue tanya juga teman-teman gue, ya memang nggak semuanya magang di law firm, tapi ya yang teman-teman gue yang magang di law firm tuh gue tanya-tanya berapa besaran gaji, atau kita saling sharing informasi berapa besaran gaji yang kita dapat di tempat kita magang, sehingga gue punya pengetahuan yang bisa gue jadiin konten hari ini. Oke, konten ini kira-kira dibagi jadi empat tahap. Gue akan jelasin berapa gaji anak magang, rate-nya tuh berapa yang pertama, dan kedua kenapa konsep rate-nya bisa segitu, kenapa konsep rate-nya bisa segitu, dan yang ketiga tuh jenis gaji anak magang dan juga rinciannya, dan keempat gue akan bahas tips untuk memilih tempat magang sehubungan dengan gajinya. Semoga empat konsep ini bisa membantu kalian. Kita masuk ke konsep yang pertama, atau bagian pertama dari konten ini adalah berapa gaji anak magang dan rate-nya tuh berapa. To the point aja, gaji anak magang ya walaupun sebenarnya belum bisa disebut sebagai gaji sih ya. Kalau anak magang tuh lebih cocok disebut sebagai uang transport lah ibaratnya. Tetapi buat memudahkan kita dalam mengerti konsep bahasan gua di konten kali ini secara khusus, gua akan menyebut uang transport anak magang itu sebagai gaji ya. Oke. Gaji anak magang di law firm itu ada di rate 0 sampai dengan 6 juta. Gaji anak magang di law firm di Jakarta ya, gue secara khusus di Jakarta ada di rate 0 sampai dengan 6 juta. Tetapi ini tergantung law firmnya, apakah dia menyamakan konsep anak magang yang belum lulus dengan konsep anak magang yang udah lulus, rate-nya sama atau enggak, itu tergantung law firm-nya juga. Oke, itu bagian pertama, rate-nya segitu. Yang kedua, gue akan jelasin kenapa rate-nya tuh bisa sampai dengan 0 gitu, 0 sampai nggak digaji sama sekali, dan bahkan bisa dapat gede banget. Itu tuh kenapa. Oke, gue jelasin ya. Jadi konsepnya tuh, kita sebenarnya sebagai anak magang tuh kita belum punya kemampuan yang baik dalam bekerja, terus juga belum punya pengalaman. Itu hal yang pertama yang buat daya tawar kita juga rendah gitu ya. Jadi kita belum punya kemampuan yang baik dan pengalaman dalam bekerja. Dan yang kedua,
eh, posisi tawar kita juga rendah karena eh, kebanyakan di kampus kan kita belajar teori ya, dan juga itu teori itu tuh kalau kita belajar setelah UAS, gue juga nggak yakin lu akan inget terus tuh materi sampai dengan lu lulus. Udah pasti lu akan lupa. Dan juga ketika lu magang di law firm, lu harus belajar lagi. Jadi kemampuan lu akan daya ingat tentang teori-teori hukumnya itu juga lu belum begitu dalam. Dan kemudian ketika kita skripsi juga kita cuma milih bidang-bidang yang kita suka kan, yang benar-benar kita mau kaji dan kita teliti karena kita suka gitu. Sedangkan hal ini tuh berbanding terbalik dengan pada saat kita kondisinya di law firm. Ketika kita di law firm, kita tuh dituntut untuk menguasai berbagai bidang hukum. Jadi senior butuh apa, kita harus sebisa mungkin bilang bisa. Walaupun kita minta izin untuk dibimbing dan juga minta izin untuk diajarin ketika kita mau melakukan proyek itu atau proyek yang dianggap baru oleh kita. Kemudian posisi tawar kita juga menjadi rendah karena secara teori menurut gue ya, ilmu yang kepake pada saat kita di kampus terus kita ke law firm tuh di bawah 30% lah. Gue juga ngerasa ketika gue masuk law firm ya, gue ngerasa di kampus gue bisa, tapi pas gue masuk law firm gue tuh kayaknya nol banget gitu, belum ada apa-apanya lah, nggak bisa apa-apa. Sehingga gue tuh paham betul kenapa daya tawar kita tuh rendah, karena kita tuh nggak tahu apa-apa. Kita cuma belajar teori di kampus, dan juga teori itu yang kita kuasain juga nggak mungkin 100%. Dan juga ketika kita ke law firm kan kita tahu bahwa law firm tuh dunianya praktikal ya, praktik. Kita juga belum mengerti betul praktiknya akan kayak gimana, yang kadang berbeda sama teori yang kita pelajarin. Oke, itu adalah sebab-sebab kenapa rate-nya tuh bisa ada yang 0, nggak menggaji kita, dan juga ada yang besar. Yang 0 tuh dia bisa membuka kesempatan untuk mau diganggu dan mau ngajarin kita, juga itu adalah kesempatan yang udah sangat emas sekali. Dia mau membuka pintu untuk kita untuk belajar di law firmnya. Konsep law firm tuh menurut gue secara pribadi dia adalah keluarga kecil yang sangat erat sekali dengan kerjasama begitu ya. Jadi dia nggak sembarangan membiarkan orang tuh masuk ke dalam organisasi law firm itu. Jadi ketika lu bisa masuk ke dalam organisasi suatu law firm atau masuk ke dalam sekumpulan lawyer yang ada di law firm lu, itu tuh udah sangat berkat banget buat lu, karena lu bisa belajar di situ dan bisa menyerap ilmu di situ sebanyak-banyaknya. Namun ada juga yang bisa digajinya gede. Kalau digajinya gede itu untung-untungan, atau mungkin lu juga udah nanya kiri kanan dan lu berhasil masuk situ dan ternyata gajinya gede, dan juga beberapa memang lagi ada proyek besar sehingga lu dibutuhkan dan gajinya ya gede begitu. Ada beberapa faktor yang menurut gue faktor untung juga berpengaruh ketika lu memilih tempat magang gitu ya. Oke, itu konsep yang kedua. Konsep kedua di konten ini kenapa rate-nya bisa segitu. Gue selanjutnya jelasin rinciannya, beberapa kategori jenis-jenis gaji anak magang. Jadi di sini tuh ada 4 gaji anak magang jenisnya. Yang pertama, lu tuh nggak dibayar sama sekali. Jadi bener-bener lu tuh di situ cuma belajar, masuk di situ jam kantor, ngikutin, kadang pulang lembur, tapi lu nggak dibayar. Terus lu juga punya kesempatan untuk dikasih kesempatan emas untuk belajar di situ dengan waktu yang leluasa. Di situ lu bisa mengakses semuanya. Namun ya kekurangannya itu aja, lu nggak dibayar sama sekali. Dan kemudian yang kedua, dibayar dengan uang makan aja. Lu dibayar, tapi lu dibayar tuh cuma uang makan aja. Contohnya sehari kalau lu masuk, lu dibayar 25.000 atau lu dapat uang makan 25.000. Makanya ini gue di awal tuh bilang kalau konsep ya, gaji anak magang tuh bisa dibilangnya uang transport gitu. Makanya di konsep yang kedua ini lu cuma dapat uang makan aja. Walaupun sepengalaman gue di law firm,
senior tuh nggak jarang neraktir lo makan siang, makan malam kalau lo pulang lembur. Dan juga senior tuh nggak jarang kan, kalau apalagi kalau lawyernya banyak, setiap bulan pasti ada yang ulang tahun kan, dan lo juga bisa ditraktir, lo juga bisa makan gratis di situ, atau kadang-kadang ada buffet syukuran apa segala macam. Kemudian konsep yang ketiga adalah lu dibayar gaji. Taruhlah misalnya lu dapat gaji itu 4 juta atau 3 juta gitu ya, 3 juta atau 4 juta. Lu dapat gaji ini tuh udah termasuk sama uang transport lu kalau misalnya lu disuruh riset keluar. Jadi kalau misalnya ada urusan kantor, misalnya senior minta tolong lu riset ke kementerian, satu kementerian. Nah, ongkos dari kantor ke kementerian tuh lu yang tanggung sendiri, udah termasuk sama gaji lu yang dikasih. Ada juga yang kayak gitu. Dan konsep yang keempat adalah full gaji, dan apabila memang ada urusan kantor atau yang urusan yang berkaitan sama klien, itu tuh akan reimburse sama kantor. Jadi misalnya lu dapat 4 juta sebulan, udah 4 jutanya tuh buat lu semuanya. Tapi kalau misalnya ada urusan kantor, lu harus ke kementerian, itu tuh bisa reimburse. Jadi kantor yang bayar pakai uang lu dulu, tapi ntar kantor yang bayar. Ada juga law firm yang kayak gitu. Dan gue juga mau kasih tahu, selain 4 kategori ini, di beberapa law firm tuh ada juga yang lu harus bayar parkir, dan juga ada juga yang parkirnya gratis. Itu juga akan menjadi cost yang harus lo pikirkan gitu ya. Dan sepengalaman gua, jarang banget law firm yang mengganti uang transport lo dari rumah ke kantor. Jadi itu adalah beberapa kategori-kategori yang gua rangkum. Ada 4 konsep-konsep ataupun rincian gaji-gaji anak magang gitu ya. Dan ini adalah bagian terakhir dari konten gue kali ini mengenai tips untuk memilih tempat magang sehubungan dengan gajinya. Didengarkan baik-baik, ini adalah tips yang menurut gue penting untuk diperhatikan. Ada 3 poin yang akan gue kasih ke lu. Yang pertama adalah jangan melihat gaji dari besar kecilnya law firm, dari banyak dikitnya jumlah lawyer, dan dari banyak dikitnya jumlah kasus. Karena itu sama sekali gak ada hubungannya sama berapa gaji yang akan lo dapet. Ada juga law firm kecil yang menggaji lo dengan besar gitu ya, besar atau di atas UMR atau UMR. Ada juga yang sebaliknya. Makanya jangan menjadikan patokan itu tuh patokan untuk memilih tempat magang. Kalau lu memang sangat membutuhkan gaji ini sebagai biaya hidup lu, terlebih anak rantau gitu. Dan tips yang kedua adalah menurut pribadi gue ya, kita juga punya hak kok buat memilih tempat magang berdasarkan gajinya, gaji yang kita mau dan gaji yang kita butuhkan gitu ya. Karena gue sangat mengerti betul gak semua dari kita tuh punya kemampuan yang cukup untuk mengcover biaya transport, apalagi kalau misalnya kantornya jauh. Dan juga gak semua dari kita punya kemampuan untuk makan di daerah perkantoran yang lu tahu harganya mungkin akan berbeda jauh sama daerah rumah lu. Dan juga gue tahu bahwa anak rantau tuh pasti punya kebutuhan yang lebih, apalagi kalau lu ngekos gitu kan, itu kebutuhannya akan lebih dari orang-orang yang memang dia tinggal di Jakarta gitu kan. Jadi gue ngerasa bahwa ini juga kita juga punya hak untuk memilih bahwa gue lebih baik di sini karena di sini gajinya lebih gede. Itu memang itu hak lu gitu. Jangan ragu untuk memilih tempat magang dari berapa besaran gajinya, yang nggak munafik ya. Ya jangan juga lu ya udahlah gue nggak apa-apa nggak digaji di sini, yang penting gue bisa belajar. Tapi ternyata kenyataannya ketika lu masuk di situ dan lu nggak digaji, lu malah performance lu turun karena lu kesusahan untuk punya uang transport ke sana, ataupun lu kesusahan untuk bisa
makan di daerah sana atau lain sebagainya, jangan sampai itu mempengaruhi performance lo. Tapi buat teman-teman yang punya kemampuan yang baik, ya bersyukur karena bisa magang di mana aja. Ini gue berbicara karena orientasi gue adalah orang-orang yang mau merantau ke Jakarta atau orang-orang yang belum punya kemampuan yang baik karena masih mahasiswa ataupun baru lulus, untuk punya biaya transport yang banyak, yang cukup, dan biaya magang yang cukup. Maksud gue biaya makan yang cukup di daerah perkantoran gitu ya. Oke, ini adalah yang ketiga. Yang ketiga tuh tips dari gue, jangan menjadikan gaji sebagai ambisi, karena ini akan menyulitkan lo untuk dapat tempat magang. Gue kan udah jelasin tadi tuh konsep di awal, kenapa daya tawar kita rendah kan. Itu perlu digarisbawahi, daya tawar kita tuh sebenarnya rendah. Makanya jangan terlalu menjadikan gaji itu nomor satu juga gitu ya. Jangan jadi itu ambisi, karena itu akan menyulitkan kita juga untuk cari tempat magang. Saran gua yang terpenting adalah cari tempat magang yang benar-benar tempat itu adalah tempat yang kita mau, dan benar-benar tempat itu adalah tempat ataupun law firm yang menguasai bidang hukum yang ingin kita dalami ketika kita nanti berpraktik sebagai lawyer nantinya, sehingga hal itu bisa membuat lu menjalankannya dengan penuh sukacita, dengan kebahagiaan, dan penuh rasa syukur setiap harinya ketika menjalankan di platform itu. Karena gue kasih tahu bahwa magang tuh juga bukan sekedar magang, itu pun berat, karena lu harus mengikuti ritmenya law firm yang lu tahu hektik kerjaannya juga lumayan banyak. Kalau dari kampus tuh tugas kampus mungkin gak ada apa-apanya. Jadi gue harap itu bisa menjadi, setidak-tidaknya bisa membuat kalian merasa bahagia ketika kalian magang di tempat magang itu. Oke, itu aja yang bisa gue kasih tips ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan. Ataupun ada pertanyaan yang ingin kalian ajukan, silakan DM gue ataupun silakan komen di kolom komen di bawah. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe YouTube channel gue. Gue akan share hal-hal lainnya ke kalian. Terima kasih udah klik dan mau dengerin video gue kali ini. Semoga tips ini membantu kalian semua, dan gue doain semoga kalian dapat tempat magang yang benar-benar kalian inginkan dan gaji yang kalian butuhkan. Sampai sini aja, sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you.